Nah, sekarang gue mau lanjutin bahasan karbohidrat. Jadi sebelumnya kan udah belajar bahwa karbohidrat itu kan terdiri atas monomer dan juga polimer ya. Nah, terus monomer ini merupakan unit terkecil dari karbohidrat, dan polimer itu lebih dari satu monomer. Nah, terus monomer di sini contohnya monosakarida. Misalnya ada glukosa yang merupakan bentuk pentosa ya, atau 5C. Terus sekarang kita pengen membentuk polimer dari monomer tersebut gitu ya. Misalnya ada glukosa berikatan dengan glukosa ya. Nah, di sini ikatannya kan berarti kalau 2 dia disakarida ya. Kalau lebih dari 2 maka disebutnya polisakarida. Sekarang kita bahas bagaimana cara mereka membentuk ikatan ya. Kita udah tahu bentuk kimia dari glukosa. Jadi ini gue bikin lagi ya. Terus tentunya ada O di sini gitu ya. Ada C di sini, C dan C gitu ya. Nah, tapi karena nanti kan mau bentuk ikatan nih, jadi biar gak ribet, yang harusnya di sini ada O, C dan C. Terus nanti ada ikatan hidrogennya juga. Ini kita mau fokusnya ke bagaimana dia berikatan ya. Ini misalnya satu glukosa dengan glukosa lain gitu ya. Sekarang karena pengen fokus ke bagian sini, jadi kita abaikan aja detail-detailnya. Jadi gue bakal gambar lagi tanpa menggunakan simbol-simbol gitu ya. Yang penting aja yang gue kasih keterangan. Gue gambar lagi. Ini glukosa 1 ya. Terus masih jelek gambarnya. Nah, ini glukosa yang kedua. Terus ini kan kita pengen fokusnya ke bagian sini nih. Ke bagian sini nih ya. Gimana caranya mereka berikatan gitu ya. Nah, jadi gue bakal tulis di sini ada ikatan hidrogen di sini, terus ada ikatan OH atau ngerti kan kenapa OH di sini maksudnya. Jadi O itu tangannya 2, H itu tangannya 1. Jadi gini ya. Terus di sini juga H, di sini H gitu. Kenapa enggak di sininya tuh HO? Karena kalau kita tulis kayak gini berarti salah gitu ya. Artinya di sini nanti H seolah-olah tangannya 2 terus O-nya 1 gitu. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati juga untuk menuliskannya gitu ya, ikatannya. Nah, oke. Gimana caranya mereka berikatan? Jadi fokusnya di bagian sini ya, di bagian OH dan OH ini. Nah, caranya mereka berikatan adalah karena O itu kan ingat tangannya 2 gitu ya.
maka dia harus berikatan dengan dua misalnya atom yang lain kan. Nah, di sini kemungkinannya yang akan terjadi adalah ini gue bikin lagi yang kayak gini ya, ini kayak gini ya. Terus yang ini gue abaikan gambar yang ujung-ujungnya. Nah, di sini H, di sini H. Nanti O-nya itu OH dan OH-nya ini akan bereaksi dan hasilnya akan hanya O saja gitu. Jadi kan O kan tangannya 2 ya. Jadi kan ini udah bener ya. Nah, berarti sisanya ada berapa yang akhirnya putus gitu dari ikatan sebelumnya. Jadi kan ini O-nya ada 2 nih. O-nya sama dengan 2, hanya sama dengan 2. Nah, di sini O-nya dipakai 1 di sini. Jadi tinggal 1 O-nya ya. Nah, ketika satu molekul glukosa berikatan dengan satu molekul glukosa, maka oksigennya, satu atom oksigen itu akan stay di sini dan sisanya yaitu H2O gitu ya. Pas ya, jadi O-nya 1, H-nya 2. Jadi nanti akan keluar H2O atau air di sini. Sehingga ikatan antara satu molekul glukosa dengan molekul glukosa yang lain di bagian OH-nya akan disebut sebagai reaksi kondensasi ya. Jadi reaksi kondensasi ini menghasilkan air ya, dimana untuk menggabungkan satu atom molekul gitu ya, dalam hal ini glukosa dengan glukosa lain gitu ya. Jadi kita udah tahu gimana cara mereka bereaksi. Nah karena ini hanya 2 yang dilibatkan, 2 molekul glukosa, maka ini adalah contoh disakarida gitu ya. Karena ada 2 molekul karbohidrat gitu ya, 2 monomer yang berikatan kayak gitu. Nah, jadi kita udah tahu gimana caranya untuk membentuk ikatannya. Jadi itu nama reaksinya. Nah, kemudian nama ikatannya, jadi ikatan O ini dengan O ini, gue zoom lagi, ikatan ini dengan ini tadi namanya reaksinya ya. Sekarang ikatannya itu disebut sebagai ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi dari elektron yang dipakai bareng gitu. Nah, maksudnya adalah karena kan kita tahu bahwa oksigen itu kan kurang 2 elektron lagi gitu ya. Jadi dia butuh 2 elektron dari atom lain, 2 atom lain. Nah, jadinya oksigen ini yang di sini ya, itu membentuk 2 ikatan gitu. Nah, ya, membentuk 2 ikatan yang akhirnya dia dapat elektron di bagian molekul glukosa yang sebelah sini dengan yang sebelah sini gitu. Jadi pas gitu ya. Nah, nama ikatannya itu disebut sebagai ikatan kovalen gitu ya. Oke, semoga clear. Nah, sekarang itu kan di sakarida ya. Gimana kalau misalnya lebih dari 2 misalnya monomer. Jadi kan namanya kan tadi polisakarida ya. Nah, polisakarida itu berarti ada lebih dari 2 monomer, misalnya di situ glukosa yang berikatan. Nah, contoh dari polisakarida itu ada yang pertama pati atau amilum, terus yang kedua ada glikogen,
atau gula darah, dan ada yang namanya selulosa. Nah, ini adalah contoh dari polisakarida. Jadi pati ini tuh atau amilum ini adanya di tumbuhan. Glikogen atau gula darah ada di hewan, ada di manusia gitu ya. Terus selulosa ada di tumbuhan. Nah, jadi polisakarida itu ya nanti bentuknya bakal gitu ya. Terus gimana sih gue gambarnya gitu ya, terus banyak gitu ya rantai-rantainya gitu. Jadi kalau dicembrengin banyak banget gitu. Nah, jadi kayak gini gambar sederhananya ya. Nah, terus pati dan glikogen ini dia adalah cadangan makanan sebenarnya, baik pada tumbuhan maupun pada hewan gitu. Kalau misalnya pada hewan, pada manusia, glikogen ini tuh sangat membantu kita untuk ya mendapatkan energi ketika misalnya kita tidak dapat makanan gitu. Jadi misalnya kita makan hari ini, terus makanan itu ada yang disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, besoknya misalnya ya, ketika kita nggak dapat makanan atau lagi puasa, nah kita dapat energinya dari mana? Dari glikogen ini gitu. Nah, tumbuhan juga, jadi tumbuhan juga punya cadangan makanan bagi dirinya sendiri ya. Kalau misalnya mereka nggak dapat nutrisi di saat itu, mereka nggak langsung mati karena mereka punya cadangan makanan. Nah, sedangkan kalau selulosa ini adalah struktur sel, struktur dinding gitu ya, dinding tumbuhan. Makanya kenapa dinding tumbuhan itu dia rigid gitu ya. Gue nggak bisa gambar, sorry, kok gini sih. Jadi rigid karena ya ini adalah dinding selnya yang tersusun atas selulosa. Dan ini kayak bagian-bagian dalam dari sel itu, kita organel-organel gitu. Nah, seperti itu aja dulu. Semoga paham gimana caranya monomer-monomer itu bisa berikatan satu sama lain gitu ya. Jadi dia menggunakan reaksi kondensasi dan ikatannya itu ikatan kovalen.